Acara selanjutnya adalah pengajian yang akan disampaikan langsung oleh beliau Kiai Haji Taufikul Hakim. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Mulai saat ini mari kita buka kitab kita masing-masing dan kita mengetahui bahwa membaca Al-Quran satu hurufnya ini dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan pahala kita. Satu huruf ini lipat ganda pahalanya sampai 10. Jadi pada waktu kita membaca Alif Lam Mim, Allah Subhanahu Wa Taala janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita dening Gusti Allah dipun paringi 30 pahala. Pramila langkung-langkung disarengi kalian berjamaah menika setunggalipun kenikmatan ingkang ageng kangge bekal kita menuju akhirat. Monggo mengikuti napa ingkang kaula waos. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi iku tetep keduwe Gusti Allah Rabbil alamina kang mengirani wong alam kabeh, Ar-Rahmani kang maha welas, Ar-Rahimi tur kang maha asih, Maliki yaumiddin kang ngratoni ana ing dalem dina kiamat. Iyaka ing panjenengan Gusti na'budu nyembah sapa ingsun, wa iyaka lan ing panjenengan Gusti nasta'inu nyuwun pitulung sapa ingsun. Ihdi mugi nuduhaken panjenengan na ing kawula as-sirata ing dalan al-mustaqima kang jejeg, siratal ladina yaiku dalane wong akeh, an'amta kang sampun paring nikmat panjenengan, alaihim ing atase alladina ghairil maghdubi sakliyane wong kang den bendoni, alaihim ing atase alladina waladdallina lan ora wong kang padha sasar kabeh. Bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang kula hormati, setelah kita mempersembahkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca alhamdulillahi rabbil alamin, menika setunggalipun pujian kita dumateng Allah Subhanahu wa taala atas berjuta-juta nikmat, atas bermiliar-miliar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Pramila sangat wajib bagi kita menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca alhamdulillahi rabbil alamin setiap hari minimal pada waktu sholat 17 kali. Mengakui kekuasaan dan kepemilikanipun Gusti Allah berupa Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, bahwa seluruh alam dikuasai dening Allah Subhanahu wa taala. Besok ten dinten kiamat menika mboten wonten raja, mboten wonten ratu, mboten wonten penguasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat selajengipun nggih menika berupa ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menika setunggalipun pernyataan kita sebagai hambanipun Allah Subhanahu wa taala tentang ketulusan kita dalam beribadah serta kebutuhan kita dumateng pertolonganipun Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaum muslimin dan muslimat, sadarilah, ketahuilah, camkan betul makna pengertian 3 ayat menika di dalam lubuk hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam setiap saat kita mengucapkan dan gen waktu kita sholat. Kenging napa? Kita ngertos bahwa dengan membaca Fatihah di dalam sholat, kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, berarti kita setiap hari berikrar di hadapanipun Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali. Kita setiap hari berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali. Kita setiap hari berkomunikasi dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali. Rasakan, pikirkan, sadari betul bahwa kita berkomunikasi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi menyadari, kanthi memahami bahwa kita menika nembe berkomunikasi dumateng Allah Subhanahu wa taala, menikalah ingkang ndadosaken betul-betul salat kita, salat ingkang penuh makna, salat ingkang penuh arti, salat ingkang didasari dengan penghayatan, didasari dengan tanda-tanda kekhusyuan. Kanthi memahami, kanthi memproklamirkan diri kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mangkeh wonten semacam interaksi hubungan, wonten semacam daya tarik menarik saking Allah Subhanahu wa taala, wonten semacam rahmat ingkang kita raosaken ten nggen utek kita, ten akal kita, ten ati kita. Salat menika ndadosaken menjadi setunggalipun kebutuhan, bukan menjadi salat yang merasa terpaksa. Dengan penuh arti, salat menjadi sarana yang meringankan beban stres. Salat menjadi sarana yang meringankan jiwa kita, bukan salat yang menjadi beban. Bapak-bapak lan ibu-ibu yang kula hormati, kita bukan burung beo yang pinter ngucap tetapi tidak paham apa yang diucap. Sabatanipun ngaos menika, monggo kita bedakan antara sebelum ngaos dan sabatanipun ngaos. Rasakan komunikasi langsung dumateng Allah. Kok kita namung sekedar membaca alhamdulillahirabbil alamin tanpa diawali dengan pemikiran, tanpa didasari dengan kepahaman, tanpa didasari dengan perasaan kita komunikasi dumateng Allah, menika kita sami dengan burung beo. Burung beo mboten paham napa ingkang diucapaken. Dan kita bukan kaset yang hanya sekedar berbunyi, tapi kita adalah manusia
yang mempunyai akal dan mempunyai hati yang bisa digunakan untuk memahami dan menghayati apa makna yang kita baca berupa alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dengan ayat ihdinas siratal mustaqim, kita sebagai hamba-Nipun Allah Subhanahu wa taala mengajukan permohonan dumateng Allah. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi di dalam hati terbetik satu pemikiran, satu perasaan. Inilah merupakan proposal saya dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang diawali kantian ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya menyembah kepada Engkau, saya meminta dumateng panjenengan bantuan. Bantuan itu berupa apa? Dawuhipun Allah lewat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ayat menika setunggalipun permohonan dumateng Allah, bimbinglah kami ya Allah, antarkanlah kami ya Allah memasuki jalan yang lebar, luas dan lurus. Menika tujuan hidup kita adalah bisa mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Sirat menika maknanipun jalan yang lebar, yang lurus. Menika maknanipun sirat. Ten bahasa Indonesia menika dipendet namung sebagian mawon maknanipun. Mestinipun siratal mustaqim, tapi ternyata dijipuk enak etok dadine jalan tol. Lah niki. Asline niki siratal mustaqim. Tapi kesenangan wong Indonesia jibuke tengah-tengah tok, enak tok. Dadine masuk ke jalan tol. Padahal siratal mustaqim artosipun jalan yang lebar, yang luas, yang lurus. Mereka. Tek jalan ingkang alit-alit niki namanipun sabil. Gang-gang menika namanipun sabil. Tapi dek siratal mustaqim pasti lurus. Tadi sabil mereka mesti dereng mesti lurus. Pramila kita dipun ajari dening Allah Subhanahu wa taala, sabadanipun kita mendekatkan diri kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah. Minta apa? Niki sing dados tujuan hidup ingkang arupi as-siratal mustaqim. Jalan ingkang lebar, ingkang luas, ingkang lurus. Mboten namung jalan ingkang sempit, jalan ingkang berliku, tapi as-siratal mustaqim. Siratal mustaqim pasti lurus sampai mengantarkan kita dumateng surganipun Allah. Sakmenika kita bahas satu persatu kata. Sabadanipun kita membaca ihdina, hamzah ha, hamzah ha dal nun alif. Dibaca paham boten paham, insya Allah dengan keyakinan penuh jenengan dipun paring dening Gusti Allah pahala 50 kali lipat. Yakinlah. Sabadanipun kita membaca, yakin bahwa Allah pasti memberikan kita berupa pahala 50. Kita perdalam malih arupi apa kandungan makna dari ayat ihdinas siratal mustaqim. Monggo. Hamzah ha dal kata ihdi menika terambil saking kata ha dal iya sangka dari kata hada. Maknanipun ada dua hal. Pertama, dibaca akhiripun berupa masdar hidayah utawa bisa berupa hadiah. Wonten hidayah, wonten hadiah. Makna pertama, hidayah menika makna menapa? Tampil ke depan, memberi petunjuk. Niki maknanipun hidayah. Tampil ke depan, memberi petunjuk. Menika maknanipun hidayah. Makna yang kedua, hidayah, hada, hidayah, atau dari kata yang lain hadiah, menyampaikan dengan lemah lembut.
Kita menyampaikan kepada orang lain urusan hidayah, urusan Islam harus didasari dengan ketulusan, harus didasari dengan lemah lembut, harus didasari dengan perasaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampun kita bahas bahwa ikhlas berarti kita memasuki dunia kuanta. Menurut kita, bahasa kita dunia kuwata, bukan dunia kuanta tapi dunia kuwata. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Niku. Saking kata hidayah, saking kata hadiah, lahir kata hadiah mereka merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati. Dengan maringi hadiah niki berarti menyampaikan sesuatu dengan lemah lembut, mboten kasar, mboten diuncalaken. Tujuanipun apa? Tujuanipun kita bersimpati terhadap orang yang kita beri hadiah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kula hormati, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita petunjuk, memberi petunjuk kepada seluruh makhluk. Baik makhluk ini berakal atau makhluk tidak berakal. Hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluk yang tidak berakal, ini namanya naluri. Pramila jenengan tingali wonten lebah piyambake ndamel sarang ingkang berbentuk 6 bujur 6 atau napa kan? Segi 6. Terus sahabatanipun nika piyambake memproduksi madu menika minangka setunggalipun hidayah saking Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun sebat kalian naluri. Kita lahir langsung mempunyai pemikiran, keinginan untuk menyusu ibu menika sami namanipun hidayahipun Allah Subhanahu wa taala, namanipun naluri. Bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang hormati, dalam rangka mendapatkan petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala, menungso diberi dening Allah Subhanahu wa taala berupa panca indera, berupa akal, berupa jantung hati dan berupa agama. Ngertoso bapak-bapak lan ibu-ibu, panca indera, akal, agama menika setunggalipun nikmat yang luar biasa dan tidak ternilai harganya. Tidak semua orang mendapatkan hidayah yang berupa hidayah agama. Sebab napa? Ternyata kita tingali kathah tiang ingkang kafir, kathah tiang ingkang Kristen, kathah tiang ingkang Hindu, kathah tiang ingkang Buddha. Ternyata kita dening Allah Subhanahu wa taala termasuk makhluk pilihan diberi dening Allah berupa hidayah Islam, iman, amin, Allahumma amin. Menika monggo kita syukuri. Wonten setunggalipun berita bapak-bapak lan ibu-ibu, regane panca indera kita, regane organ tubuh kita menika dinilai dengan nilai rupiah regane pinten. Menika wonten setunggalipun berita bahwa di Prancis saat menika sampun muncul setunggalipun informasi. Diinformasikan bahwa para peneliti di negara Prancis telah berhasil membuat jantung dari bahan plastik. Membuat jantung dari bahan plastik. Jantung plastik menika bekerja berdasarkan sistem elektromagnetik dan menggunakan sensor untuk mengatur detak jantung dan aliran darah secara dinamis. Dengan ngertos reginipun Pak, ngertos reginipun Bu, jantung menika ternyata reginipun sangat murah bagi kita. Pinten? Sekitar 2 miliar rupiah. Coba jangan bayangkan, jantung buatan dibuat dening Prancis, ahli-ahli Prancis. Reganipun pinten? Hanya sekitar 2 miliar rupiah. Dengan nadol sapi, insya Allah 10 kandang dereng nyekapi. Namung sekedar tumbas jantung dolanan. Niki. Jantungipun berupa jantung plastik. Artosipun napa? Monggo kita syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala.
Ternyata kita diberi dening Allah Subhanahu wa taala berupa organ tubuh yang luar biasa, berupa jantung, hati, dan tidak berupa plastik. Reginipun pinten? Cobi jangan bayangkan. Dek misalnya jenengan boten kada arto, jenengan sakit adol jantung jenengan ditawakaken 3 miliar mawon boten napa-napa. Tapi syaratipun jenengan harus setelah mendonorkan jantung mangke masuk ke alam kubur. Ampun ngoten mawon. Ngertoso bapak-bapak dan ibu-ibu. Ternyata organ tubuh kita begitu mahal. Meskipun jantung tiruan menika berharga miliaran, tapi tetap saja tidak bisa mengalahkan jantung asli kita yang bisa merasakan nikmatnya jatuh cinta. Berarti seumpami jenengan menika tumbas jantung ingkang arepe jantung plastik, senajan regane 2 miliar, sakniki mungkin sampun naik menjadi 3 miliar, tetap pada saat kita memakai jantung plastik, kita tidak bisa merasakan perasaan jatuh cinta. Menika setunggalipun keistimewaan yang luar biasa. Kenapa kita diberi dening Allah Subhanahu wa taala berupa organ tubuh yang mahal semacam ini, tapi kenapa kita tidak tahu harga jantung kita sendiri? Kita manusia tidak tahu diri kita sendiri itu siapa. Kita tidak bisa mengendalikan jantung kita. Bahwa jantung kita dikon atau mboten dikon, mereka tetap berjalan terus-terusan. Sobi seumpami jantung menunggu perintah utek jenengan. Jantung menika setiap detikipun jenengan ken berdetak. Insya Allah jenengan kerepotan setiap detik harus memikirkan bagaimana untuk detak jantung menika, bagaimana untuk mengatur suhunipun, sangat repot. Menikalah ingkang dipun sebat bahwa manusia belum tentu mengenal dirinya. Man ya'rifu nafsahu, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu murahnya, begitu maha kasihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Diulangi 2 kali ngatos. Sebab nopo? Ternyata bahwa kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu hebat, tapi ternyata kita tidak tahu. Nikalah kebodohan kita, kebodohan manusia, ndelok awake dhewe mawon mboten ngerti. Bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang kula hormati. Manusia yang sempurna adalah manusia yang hidup seimbang. Manusia yang bisa mengikuti siratal mustaqim, tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim dan tidak eskrim. Ekstrim artosipun keras, eskrim artosipun terlalu lembek. Manusia yang sempurna adalah manusia yang hidup seimbang dan utuh dengan seluruh kecerdasannya. Dereng kita dipun paringi akal dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, dereng kita dipun paringi jantung dening Allah Subhanahu wa taala, pankreas, ginjal, macem-macem nikmatipun Gusti Allah. Monggo kita syukuri. Caranipun syukur pripun? Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Taulah tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam, yang ada di diri kita. Kita ketahui dengan apa? Dengan kita mengaji, membahas Al-Quran, memahami Al-Quran, mendalami Al-Quran, menika setunggalipun nikmat. Di antaranya setunggalipun cara kita syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila kawula sangat iran, sangat menaruh satu simpati yang luar biasa dumateng panjenengan sedanten. Ternyata keimanan bisa menggugah kita untuk selalu bersemangat ngaji. Gara-gara napa? Di antaranipun nikmatipun Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar harus kita syukuri. Nek mboten kita syukuri, akhiripun penyakitipun terlalu kada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kecerdasan berpikir. Cerdas niku macam-macam.
Mboten namung cerdas berpikir mboten. Kecerdasan berpikir, kecerdasan emosi. Pas wekdal kita emosi menika ngamukan apa mboten? Pas wekdal kita emosi menika mampu meluapkan emosi napa mboten? Mampu mengendalikan emosi napa mboten? Ingkang nomor 3 namanipun kecerdasan beragama. Sejauh mana jenengan ngerti agama jenengan, sejauh mana jenengan ngerti Al-Qur'an jenengan, menika menentukan kesempurnaan hidup kita sebagai manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa berbagai macam kenikmatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngendikaken khairul umur au satuha, sebaik-baik perkara adalah yang seimbang, yang tengah-tengah, tidak setengah-setengah tetapi yang tengah-tengah. Sebab napa? Tek setengah-setengah menika mogol, ora mateng, ora mentah. Jenengan mangan telo mboten mateng, mboten mentah, ndadosaken wetenge mules. Niki sing setengah-setengah. Tapi sing dipun dawakan dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah-tengah. Pinter ampun kepinteran. Sebab napa? Tek kepinteran biasane ngakali wong liya. Miskin ampun kemiskinan. Sebab nek kemiskinan rasane rekoso. Sugih ampun kesugihan. Sebab nek kesugihan pikirane pun terlalu berat. Mikir macam-macam 24 jam hanya sekedar mikir bandane. Sing penting cukup merasa kita diberi cukup dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki sing paling enak, sing penting cukup. Gawe omah cukup. Arep kaji cukup. Lah niki sing paling enak. Ajeng tumbas mobil cukup. Sing paling enak ngaten. Pelane niku wau khairul umur au satuha. Sebab napa? Sampun kula dawaken sugih kesugihan mboten enak, miskin kemiskinan mboten enak, ayu kayunan atos, elek-eleken kecut. Sebab napa? Wong keleken dadosipun kecut, ayu kayunan nggih atos. Seimbang dalam mengatur pola makan, seimbang dalam mengatur gaya hidup. Sebab napa? Ternyata akhir zaman menika, ternyata era modern menika menggiring kita untuk mengikuti tren gaya hidup orang barat, yang justru tren gaya hidup orang barat ini saat ini bermasalah dengan makannya, dengan perilakunya. Mereka sekarang menika menghadapi permasalahan yang besar. Lebih baik kita makan secara alamiah, makan telo, makan pohong, makan napa-napa sing secara alamiah. Boten usah kita ikut-ikutan dumateng orang-orang barat sing makananipun siap saji, makananipun larang, tapi akhiripun menjadikan sumber penyakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terin sering sampun kaula aturaken, pas waktu kita sekolah dan SD, kita disuruh makan 4 sehat, 5 sempurna, tambah susu sapi. Lah niki, lane sering kalau saja kan kita dilarang nikah dengan sapi gara-gara apa? Sepersusuan dengan sapi. Planen mangke dek teng griya ampun galak-galak kali sapi sebab napa? Dulur sepersusuan. Aja galak-galak kali sapi nih, Pak. Sebab napa? Dulurku, dulur sepersusuan. Ampun galak-galak. Dengan sepersusuan jangan sampai kita saling mendahului. Kersane mlaku dhisik sapine. Sebab apa kita menghormati sapi kita gara-gara apa? Sepersusuan. Lah niki. Bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang kula hormati, sering kula aturaken ananging Bapak, Ibu, kalau kita selalu makan 4 sehat 5 sempurna terus mboten nate kita puasa. Mboten nate kita puasa Daud, mboten nate kita puasa Senin Kemis. Niki ingkang jadi wawasanipun, ingkang jadi objek kita justru hanya sekedar menguatkan akal, akhiripun justru ngakali wong. Pramila sering kalau aturaken pada waktu saya mondok ten Popongan disuruh untuk
puasa mutih selama 40 hari. Tujuannya pun apa? Makan sing putih-putih kados kapur, kados tisu. Lah ngeten iki makan sing putih-putih. Sebabnya apa? Kalau kita puasa, ini pikiran kita, wawasan kita, objek kita adalah menuju ke hati. Tetapi kalau hanya sekedar makan 4 sehat 5 sempurna, wawasan kita, objek kita hanya sekedar otak dan akal. Akhirnya tidak ada keseimbangan antara otak dan akal dan hati kita. Maka jangan heran manakala lebih berbahaya berupa pengangguran intelektual. Dek jenengan namun sekedar mencuri ayam, guru-guru jenengan boten pati pinter, niki boten masalah. Tetapi dek mencuri uang negara gara-gara nopo uteke pinter, lah niki bermasalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kecerdasan berpikir kita menika saged diperoleh dari nopo? Saking pendidikan. Jenengan ngaji termasuk meningkatkan kecerdasan pendidikan jenengan. Kecerdasan emosi saged diperoleh saking nopo? Saking bergaul, saking kita pandai-pandai bergaul dengan masyarakat. Kecerdasan spiritual atau kecerdasan agama bisa dipengaruhi atau bisa diperoleh dari kematangan pengalaman hidup jenengan sebagai orang yang dewasa, orang yang berpikir jauh bahwa pemikiran kita tidak hanya sekedar di dunia tapi sampai ke alam kubur, sampai ke akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat menikah kita memasukkan anak atau pendaftaran baru dan sekolahan. Seringkali niki bahan-bahan bagi para pendidik. Pihak sekolah mempromosikan bahwa mereka mampu mempersiapkan lulusannya untuk siap bersaing di dunia yang kompetitif. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita pikir secara mendalam, mestinya program mempersiapkan anak bersaing di dalam dunia secara kompetitif menika program yang tidak seharusnya ditanamkan kepada anak didik. Betapa tidak bapak-bapak dan ibu-ibu? Bersaing menika maknanipun kita harus berperang. Berperang maknanipun kita harus menang. Dalam perang pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Wahai para pendidik, monggo kita pikir secara mendalam. Dan sadarlah kita, yang menjadi pemenang adalah satu orang, sementara yang lain adalah orang yang mengalami kekalahan. Pramila kata-kata bersaing menika saenipun digantos. Dan tentu saja yang kalah pasti lebih banyak dibanding dengan orang yang menang. Padahal kita ngertos mereka yang kalah itu juga manusia. Mereka yang kalah itu adalah saudara-saudara kita juga. Mereka yang kalah adalah sesama kita. Sadarlah wahai para pendidik bahwa program-program semacam itulah yang menyebabkan banyak sekali kemarahan, pertengkaran, sampai terjadi perang antar agama, perang antar negara. Gara-gara apa? Didasari dengan rasa persaingan yang akhirnya harus menang dan kalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Monggo program menika saenipun kita rubah menjadi nopo? Mempersiapkan lulusan kita untuk siap dan bisa bekerja sama menciptakan dunia yang kooperatif dan damai. Ini justru merupakan satu program yang hebat. Para pendidik dipersilakan untuk memikirkan mendalam bahwa mari kita ganti aja visi dan misi kita. Bukan mempersiapkan anak didik yang siap bersaing, tetapi mempersiapkan anak didik kita yang siap bekerja sama menciptakan dunia yang kooperatif dan damai. Sebab napa? Kerjasama jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan bersaing dan perang. Kembali dumateng pembahasan kesimpulan ayat bahwa inilah wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, wahai kaum muslimin, inilah rahasia alam.
bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita fokuskan, bukan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kesimpulan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah kesimpulannya kita diberi dening Allah Subhanahu wa taala apa yang kita fokuskan di dalam hati, bukan apa yang kita inginkan. Datosipun napa? Rahasianya adalah pikirkanlah hanya apa-apa yang kita inginkan untuk terjadi. Niki. Monggo kita berpikir positif, monggo kita berperasaan positif. Kalau suatu saat kita membayangkan sesuatu hal yang positif, pikirkan terus, fokuskan terus, insya Allah dengan sesuatu yang fokus di dalam hati dan jantung kita, maka kita akan tergiring mendapatkan satu keadaan yang kita inginkan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan yang kedua, bahwa kita manusia akan menjadi makhluk yang istimewa selama kita berada di dalam jalan yang lurus, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kita menjadi makhluk yang istimewa. Kita menjadi makhluk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang hebat manakala kita selalu berada di dalam jalur yang lurus, yaitu berupa ihdinas siratal mustaqim. Pramila setiap hari, satu hari 17 kali harus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ampun namung sekedar dibaca, ampun namung sekedar diucapkan, tetapi harus dikomunikasikan langsung kepada Allah. Seakan-akan kita langsung mendapat jawaban dari Allah. Ya, ihdinas siratal mustaqim itu zalikal kitabul la raibawi. Seakan-akan langsung komunikasi kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjaga kita fitrah, menjaga kesucian hati kita, menjaga fitrah kita sebagai manusia, menjauhkan hati kita dari hal-hal yang buruk, terlebih perasaan-perasaan, prasangka-prasangka buruk harus kita jauhkan. Wonten setunggalipun kisah bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa ada seorang direktur sebuah perusahaan, direktur sebuah perusahaan sedang berkeliling ten pabrikipun, mengawasi dan mengontrol karyawan yang sedang bekerja. Tiba-tiba, wahai kaum muslimin muslimat, seorang direktur menika ningali setunggalipun karyawan ingkang nembe duduk sambil mengangkat kedua kakinya di atas meja kecil kados tiang jigrang. Seorang direktur dehem berusaha mengingatkan secara halus bahwa tingkah laku karyawan menika mboten sopan. Namun napa ingkang terjadi? Karyawan menika tetep mawon mboten mengindahkan dehemipun direktur. Direktur mengulangi malih dehemipun, watuk-watuk lebih keras sedikit. Lagi-lagi yang terjadi adalah karyawan tersebut tidak kunjung menurunkan kaki dari atas meja kecil. Tesih mawulo jigrang. Pripun perasaan jenengan sebagai direktur, sebagai mandor, ningali karyawan jigrang kaki di atas meja didehemi tetap mawulo boten ngandel. Cobi perasaan jenengan kados napa? Secara manusiawi mesti jenengan emosi, mesti jenengan naik pitam. Niki mesti. Dihampirinya sang karyawan yang dianggap tidak sopan. Terus apa yang dikerjakan oleh direktur? Direktur menika langsung menendang meja kecil yang menumpu dari kaki si karyawan menika. Akhiripun napa? Meja terbalik. Langsung ditendang direktur, meja terbalik. Apa yang terjadi bapak-bapak dan ibu-ibu?
Sambil menangis, menahan rasa sakit, karyawan berkata, "Aduh Pak, mengapa Bapak tendang meja ini? Mengapa Bapak tega terhadap saya? Saya ini sedang menunggu ambulan Pak. Saya baru saja mengalami kecelakaan dan kaki saya patah. Bapak dehem, saya tidak dengar. Karena apa? Menahan rasa sakit saya." Coba dipikir. Peristiwa itu terjadi karena apa? Suara hati spiritual. Mestinya kita melihat karyawan yang baru nunggu ambulan, mestinya kita harus menolong. Ar-Rahman Nir-Rahim, mengasihi dan menolong. Tapi pemikiran menolong, pemikiran mengasihi mereka sampun tertutup oleh setunggalipun prasangka yang buruk bahwa si karyawan telah berperilaku kurang ajar, didehemi tetap mamuloji jigrang. Nih, coba. Artosipun apa? Monggo, intinya ngeten. Lihat sesuatu jangan pakai kacamata hitam. Sebab kalau kita melihat sesuatu pakai kacamata hitam, yang putih jadi hitam, apalagi yang hitam. Seperti genderuwo. Lihat sesuatu jangan pakai kacamata hitam. Diselidiki riyen. Kira-kira bocah niki kenapa? Wong naminipun tiyang kecelakaan mesti setengah pingsan. Didehemi ping 50 mboten mungkin piyambake sadar. Engkang kaping kalih, lihat sesuatu yang wajar, jangan pakai mikroskop. Sebab nopo? Kalau kita melihat sesuatu yang wajar pakai mikroskop, yang kecil jadi besar, apalagi yang besar. Tapi dengan tingali, biasanya sing pakai kacamata hitam, niku biasanya di antara pilihan, tek mboten tiyang sing sakit mripate, tek mboten kados penyanyi dangdut jeneng kan? Buta, utawa paling mboten ciri-ciri orang yang nakal. Niki biasanya pakai kacamata hitam. Pramila, monggo kita melihat sesuatu harus profesional dan proporsional. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Tek kesenengan seneng aja kesenengan, tek benci aja kebencian. Seneng kesenengan seakan-akan dia sahabat yang tidak bisa dipisahkan. Seluruh rahasianya disampaikan satu dengan yang lainnya. Akhirnya apa? Terjadi pertengkaran, maka akan terjadi satu pemisahan yang luar biasa. Benci kebencian jangan. Sebab napa? Mungkin jenengan saged ngandani anake jenengan, aja kawin cah nika, tapi putune jenengan seneng kalih tiyang ingkang jenengan benci misalnya pun, dadosipun izin. Pramila melihat sesuatu jangan didasari dengan rasa benci. Sebab napa? Didasari dengan rasa benci sama melihat kita dengan pakai kacamata hitam. Kedua, melihat sesuatu jangan dengan terlalu fanatik. Sebab napa? Terlalu fanatik elek ya tetep apik, napa malih apik. Pramila khairul umur au satuha. Habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Tengah-tengah. Mengaten ingkang kalau aturaken intinipun ihdinas siratal mustaqim, menjadikan satu kesemangatan kita setiap detik, setiap saat harus selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bahwa Gusti Allah sudah mengizini dumateng setan selalu menggelincirkan kita. Pramila izin belum tentu diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Niki berarti Gusti Allah mengizini seluruh apa yang terjadi, tapi belum tentu Allah meridhoi. Gusti Allah mengizini dengan maksiat, tapi Allah tidak meridhoi.
Menikalah. Sebab napa? Jangan sampun dipun paringi akal dening Allah akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sesuai dengan akal kita masing-masing. Kembalikan kepada hati nurani, kembalikan kepada akal yang sehat, kembalikan kepada jantung hati yang bersih. Insyaallah hidup kita ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu kados napa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Besok kita bahas di Selasa yang mendatang, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, akan membahas tentang urusan politik, akan membahas tentang urusan Yahudi, akan membahas tentang urusan Israel, akan membahas tentang urusan nabi, akan membahas tentang urusan para aulia, para wali, para syuhada, para orang-orang yang solih, akan membahas tentang berbagai macam hal dengan kesimpulan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makaten ingkang kula aturaken akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.